kita bisa melihat bukan dua sisi yang berbeda. Hati-hati dengan apa yang kita miliki. Bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Kutuk dan berkat itu sebetulnya tergantung bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-145 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan ceria di akhir pekan ini. Siapa yang hari ini cuti bersama, libur nggak masuk kantor? Tulis di kolom komen, saya Romo. Atau siapa di antara Anda di hari cuti bersama ini, Romo, kami mah cuma pegawai Romo. Kalau atasan bilang kerja, yang harus masuk kantor. Atau ada juga dari Anda, Romo, saya mah udah pensiun, udah nggak kerja lagi. Atau ibu rumah tangga, libur nggak libur ya sama aja Romo. Saudara-saudara, apapun kesibukan Anda, semoga kebaikan-kebaikan Tuhan turun selalu dalam kehidupan Anda. Kemarin saya itu melayat seorang ibu, namanya Ibu Anastasia. Beliau itu murid saya di KPKS. Beliau itu saya sebut sebagai Alkitab berjalan. Karena apa? Ibu itu, beliau selibater, artinya nggak menikah, tinggal seorang diri. Kerjaannya adalah menghafal kitab suci. Sampai dia tahu pokoknya ayatnya, babnya, kitabnya, bunyi ayatnya apa. Saya sering kali ngetes kalau saya lupa-lupa. Saya tanya, Ibu Anas, coba tolong di mana bisa ditemukan perumpamaan biji sesawi. Dia langsung bisa nyebut Markus berapa, bla 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 bla. Misalnya seperti itu. Maka ketika beliau meninggal di tempat kosnya, saya sedih. Nah kemarin saya kunjungin di rumah duka Husada. Ketika saya berkunjung, ada ibu-ibu berjumpa dengan saya. Romo, saya yakin Romo nggak kenal saya. Tapi saya sangat amat kenal dengan Romo. Nah, karena penonton Bible Learning. Lalu juga ada kelompok bapak-bapak ibu-ibu juga ternyata mereka penonton Bible Learning. Saya senang kalau berjumpa dengan orang-orang Kristiani yang sudah jatuh cinta dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan betul-betul memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini, saya mau mengungkap sesuatu yang sangat amat bagus sekali, pakai banget. Wih, apa Romo? Jadi penasaran. Jadi begini, setelah Pentakosta, kita ditemani oleh bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus. Betul ya, kalau Anda sering ikut perayaan Ekaristi. Sementara bacaan Injilnya dari Injil Markus. Kalau surat Yakobus itu salah satu kitab yang keren menurut saya ya. Tanpa merendahkan kitab-kitab yang lain, tapi Yakobus buat saya itu keren. Karena apa? Dia itu to the point. Dia itu sangat amat real lah panduan-panduan pastoralnya. Petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh umat itu sangat amat applicable, bisa diterapkan. Yakobus itu terang-terangan betul-betul, hitam putih betul-betul kita diajak untuk melihat apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita hindari. Itu surat Yakobus. Sementara Injil Markus itu kan kita tahu ya, berbicara soal pemuritan. Nah, entah mengapa saudara-saudara, siapa yang bikin kalender liturgi, yang ngatur-ngatur, yang memilih bacaan demi bacaan, kok bisa antara to the point-nya surat Yakobus cocok sekali dengan pemuritannya dari Injil Markus. Terutama pada hari ini, hari Jumat 24 Mei ini. Maksud saya begini, saudara-saudara. Dua bacaan ini berbicara tentang dua sisi mata uang. Dalam kehidupan kita, kita punya kekuatan, kita punya kelebihan, kita punya potensi, kita punya kesempatan, kita punya waktu, kita mungkin punya harta benda dibandingkan orang-orang lain, kita punya jabatan. Tetapi saudara-saudara, antara surat Yakobus dengan Injil Markus ini menyadarkan kita hati-hati dengan apa yang kita punya. Semua yang kita punya itu adalah dua sisi mata uang. Romo Yosef ngomong apa sih? Misalnya begini. Ini di sini di tangan saya ada pot, bukan? Pot ini bisa digunakan untuk sebagai hiasan meja. Karena ada potnya jadi manis, jadi cakep.
Tapi saudara-saudara, dengan barang yang sama, yang tadinya menjadi pemanis, bisa saya gunakan untuk melempar orang misalnya. Karena saya nggak suka sama dia, saya jadiin ini senjata. Lihat saudara-saudara, barangnya sama, tetapi digunakan, disadari, dialami secara berbeda. Oleh diri kita sama aja. Maksud Romo Yosef apa sih? Jadi begini, surat Rasul Yakobus itu mengajarkan begini. Di Yakobus bab 5 ayat 9 sampai 12. Saudara-saudara, janganlah kalian bersungut-sungut dan saling mempersalahkan agar tidak dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Oh ya Romo, konteksnya berarti umat itu seringkali sungut-sungut, cari-cari kesalahan orang. Ternyata bukan jemaatnya Yakobus saja. Sampai hari ini aja, coba. Tadi pagi sampai jam segini Anda sudah bersungut-sungut, mengeluh, merepet gitu ya. Sudah berapa kali? Kesel sama orang, jengkel sama orang sudah berapa kali? Ya Romo, sama suami, sama anak, sama si mbak, sama tukang sayur yang lewat depan rumah Romo, sama tetangga Romo, sama temen Romo. Seringkali hidup kita dipenuhi dengan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Tanpa kita memberi kesempatan sedikit pun untuk melihat, aku juga salah kok. Tapi kita fokus pada kesalahan-kesalahan orang. Dikatakan, caranya gimana sih Romo kalau supaya nggak ngeluh terus, nggak bersungut-sungut terus. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka telah bertekun. Nah ini dia, ketekunan menjadi senjata para nabi mewartakan firman Tuhan. Saya sudah pernah mengatakan, kita tahulah bagaimana nasib para nabi ini. Orang-orang yang diutus Allah untuk mewartakan keselamatan dari Allah. Dimusuhi iya, dijauhi iya, dipenjara iya, jarang hidup mereka harus diakhiri secara paksa gitu ya. Ada kalanya mereka dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya sekalipun, oleh bangsanya sendiri. Omongannya nggak didengerin. Nah, surat Yakobus mengangkat satu nabi dalam kitab suci. Jadi orang-orang Yahudi menyebut tokoh-tokoh kitab suci itu dalam perjanjian lama sebagai nabi. Salah satunya di sini Ayub. Kalian telah mendengar keluhan Ayub. Dan kalian tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan yang maha penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub pun mengeluh kok, sama seperti saya, sama seperti Anda. Ayub, orang yang punya segala-galanya, harus kehilangan segala-galanya. Dia mengeluhnya itu kayak apa? Wong kita aja, kita belum punya macam-macam, tapi kita kehilangan hal-hal kecil, rezeki kita nggak kunjung membaik, hutang piutang, selalu mendera, masalah demi masalah, penyakit demi penyakit. Kita aja udah sering mengeluh dalam hidup, bukan? Seperti Ayub. Jadi kalau kita baca kitab Ayub, kita kayak ngaca diri kita sendiri. Bagaimana manusia yang rapuh dengan kelemahannya ini. Dia merasa kehilangan apa yang pernah dia miliki. Dia merasa Tuhan gak sayang lagi sama dia. Dia merasa Tuhan memusuhi dia. Dia merasa Tuhan menjadi lawannya dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah sering saya angkat kisah dari kitab Ayub ini, bukan bagaimana pergulatannya, keputusasaannya. Tapi di balik itu semua, dia tetap percaya Tuhan itu maha kuasa. Ini kuncinya saudara-saudara. Ayub pernah marah sama Tuhan? Pernah. Ayub pernah jengkel sama Tuhan? Pernah. Ayub pernah nantangin Tuhan? Oh itu mah sepanjang kitab Ayub itu tantangan demi tantangan. Ayub minta, tunjukkanlah kesalahanku di mana. Mengapa engkau yang maha tinggi mau bersusah-susah berurusan dengan aku, manusia yang tidak ada harganya ini? Lebih baik aku mati saja sudah, selesai masalahku, selesai urusanku. Lebih baik orang mati bisa merasakan kebahagiaan di dunia orang mati daripada aku masih hidup di dunia tapi penuh dengan penderitaan. Air matanya, keluh kesahnya, kesakitannya sudah bertubi-tubi. Apakah Anda pernah merasakan seperti Ayub? Bukan pernah lagi Romo, sekarang aja udah kayak begitu. Tetapi saudara-saudara,
Belajarlah dari ketekunan Ayub. Nah, ini dia. Ketekunan itu bukan cuma soal berdoa, meminta dan berharap. Ketekunan dalam rasa percaya bahwa Tuhan yang sedang menyelenggarakan kehidupan kita ini adalah Tuhan yang maha besar. Itu yang dipegang oleh Ayub. Itu dari segala pergulatannya dia masih punya pegangan. Seperti misalnya orang jet ski gitu ya di danau gitu ya. Mungkin gelombangnya silih berganti naik turun kiri kanan. Tapi kalau masih pegangan, punya pegangan, dia masih aman sebetulnya. Itulah Ayub. Saudara-saudara, jangan pernah kehilangan pegangan ini dalam masalah-masalah Anda. Seringkali justru pegangan kepada Tuhan ini pertama-tama dilepas dulu. Ketika kita sedang menghadapi masalah demi masalah, kita cari yang lain, sehingga pegangan dengan Tuhan, tangan Tuhan kita lepas. Udah, nggak mau berdoa lagi, nggak mau ke gereja lagi, nggak mau berharap lagi, nggak mau percaya lagi. Udah putus asa sama manusia, silakan, tapi jangan pernah putus asa dengan Tuhan. Dan tadi penulis surat Yakobus menyadari meskipun Ayub mengeluh, tapi kita tahu bagaimana akhir yang disediakan Tuhan yang maha penyayang dan penuh belas kasih itu. Itu yang dipercaya sama Ayub. Meskipun dia tahu ya Tuhan sedang mempermainkan hidup dia. Tuhan sedang membawa hidup dia kepada hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan. Tapi dia tahu Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha penyayang dan penuh dengan belas kasih. Saudara-saudara yang terkasih, janji sama saya ya, jangan pernah lepas pegangan ini. Tuhan itu maha penyayang, Tuhan sayang banget sama kita, Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sama orang tua Anda, Tuhan sayang sama anak-anak Anda, Tuhan sayang juga sama suami atau istri Anda, Tuhan sayang sama anggota-anggota keluarga Anda yang saat ini sedang banyak masalah, jadi sumber masalah dalam rumah tangga Anda. Tuhan sayang banget. Bukan sayang biasa-biasa, tapi sayang banget. Tuhan gak mau anak-anaknya hancur berantakan. Itu kalau ketekunan dipakai secara positif. Contohnya para nabi, contohnya juga Ayub. Sementara dalam bacaan Injil saudara-saudaraku, kita bisa melihat ini. Bagaimana pada waktu itu ada seorang Farisi datang kepada Yesus hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jadi seperti biasa kalau orang Farisi datang mencoba Yesus, Yesus sudah tahu bahwa ini pencobaan. Apapun jawaban Yesus, orang Farisi ini pasti sudah punya jawaban lain. Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Itu jawaban dari orang-orang Farisi terhadap pertanyaan Yesus. Lalu ini yang menarik. Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa menulis perintah untukmu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau dalam bacaan pertama di surat Yakobus, bagaimana Ayub dan para nabi menggunakan ketekunan, kekuatan potensi yang sama. Sementara orang-orang Israel ketika berhadapan dengan Musa, dengan nafsu mereka, dengan keinginan mereka yang tidak teratur, mereka semena-mena menceraikan istri-istri mereka, dikatakan karena ketegaran hati, keras kepala, kepala batu, hati yang membatu, nggak mau dengerin lagi. Musa akhirnya menuliskan surat perintah bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bukan dua sisi yang berbeda. Hati-hati dengan apa yang kita miliki. Bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Kutuk dan berkat itu sebetulnya tergantung bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki. Kalau waktu luang misalnya, bisa digunakan secara positif. Oh, waktu luang nih, aku istirahat sejenak, refreshing pikiran misalnya, dengan mengembangkan hobi-hobi, keterampilan yang lain. Atau waktu luang bisa digunakan secara negatif juga, bukan? Anda iseng-iseng, dari iseng-iseng nanti malah ketagihan-ketagihan membuat Anda mundur perjalanan Anda.
relasi Anda dengan Tuhan semakin menjauh. Demikian juga dengan uang. Uang itu penting, tapi karena uang orang jadi serakah, orang jadi korupsi, orang jadi melupakan yang lain. Karir yang bagus, jabatan yang bagus, itu kalau dilihat secara positif sangat bisa disyukuri, bukan? Tetapi karena karir yang bagus juga, silakan kita periksa berapa banyak kehilangan-kehilangan hal-hal penting dalam hidup kita. Waktu dengan keluarga, waktu dengan anak-anak, waktu dengan orang tua. Demikian juga dengan jabatan. Dengan jabatan sebetulnya kita bisa mengambil keputusan, kita bisa memimpin anak buah pada sebuah kebenaran. Tapi berapa banyak orang yang menyalahgunakan jabatannya, saudara-saudaraku yang terkasih. Demikian juga dengan panggilan hidup. Saya hidup melajang, celibat, tidak menikah, bisa dilihat sebagai sebuah berkat. Tetapi kalau dilihat sebagai sebuah kutukan juga tergantung bagaimana saya menjalaninya. Baik secara positif ataupun secara negatif. Anda yang hidup pernikahan juga sama. Apakah mau dilihat dijalani dengan positif, menikmati berkat-berkat Tuhan secara positif, atau kita menyia-nyiakan kesempatan, waktu, tenaga, pikiran, semua yang kita miliki. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, kalau dalam Injil Markus, Tuhan Yesus mengatakan, sejak awal mula dunia, Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Ini prinsip dalam sakramen perkawinan gereja, ajaran gereja Katolik. Perkawinan itu satu kali dan tidak terceraikan. Maka dari itu, buat Anda yang capek menikah ya. Banyak saya dengar sharing-sharing, Romo, nikah itu capek. Istri itu cuma beban misalnya. Suami itu diktator, Romo. Betul-betul. Coba Anda baca Amsal bab 31. Saya bacakan buat Anda Amsal bab 31. Ini bagus banget. Ayat 10 dan seterusnya. Bagaimana puji-pujian terhadap istri yang cakap. Saya berharap para suami ya, yang ada di sini, para suami, cobalah lihat kebaikan istri Anda. Jangan cerewetnya doang, jangan cuma bawelnya doang, jangan cuma ribetnya doang. Istri Anda itu mahkota buat kehormatan Anda. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memintal, memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Wow, Anda punya nggak istri yang kayak gitu? Punya, Romo? Jaga baik-baik, sayangi dia. Seorang istri yang bisa sering bantuin orang, sering nolongin orang susah, sering nolongin orang-orang yang tertindas. Itu istri yang cakap, dipuji dalam kitab suci. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Jadi ini istri yang pintar ngurus rumah tangga. Ia membuat baginya dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Kapan terakhir Anda sadar istri Anda tertawa?
Hehehe. Adanya cemberut mulu Romo, ngomel mulu Romo. Coba bikin istri Anda itu bisa tertawa tentang hari depan. Artinya dia optimis, dia punya harapan. Nanti kita tuh kalau udah tua begini-begini. Jangan, udah kalau kita tua nanti kita begini-begini. Itu bedanya. Yang membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Wah, istri yang malas itu, waduh, bahaya itu. Jadi istri harus rajin katanya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Kapan terakhir kali Anda memuji istri Anda? Penting itu. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudara-saudara, istri itu bukan asisten rumah tangga atau babysitter buat anak-anak Anda. Beda ya. Istri itu juga haknya juga harus diperhatikan. Kebahagiaannya juga harus diperjuangkan. Jangan dibikin sedih, jangan dibikin gusar, jangan dikecewakan dengan tingkah laku para suami. Maka dari itu, kalau udah begini saudara-saudara, istri yang cakap ditambah suami yang setia, mereka menjadi satu daging dan tidak bisa diceraikan. Amin, amin, amin. Semoga rahmat kesetiaan, rahmat ketekunan kita menghidupi berkat-berkat Tuhan secara positif selalu tinggal dalam diri kita. Berkat Tuhan mengalir dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat akhir pekan. Bye-bye. Tuhan berkati.